Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema perih banget rasanya ketika tahu bahwa mantan sudah punya yang lain saat masih bersamamu. Ya. Nah, jadi banyak tuh ya saya baca di komen, 2 hari baru berpisah mantan sudah memposting foto dengan orang ketiga, ya, atau foto profil di WhatsApp-nya sudah berubah dengan orang ketiga, ya. Padahal ketika bersama-sama dengan Anda, sama sekali tidak pernah dia memasang foto profil berdua dengan Anda. Begitu 2 hari berpisah, dia langsung ganti foto profilnya dengan pasangannya yang baru, ya. Nah, itu kalau 2 hari sudah bisa mempresentasikan seseorang yang baru, terus PDKT-nya kapan? Ya, kan tidak mungkin, ya, atau kecil banget kemungkinannya dalam 48 jam orang kemudian langsung mengambil pilihan untuk jalan dengan seseorang yang baru, kan tidak, ya. Mestinya sudah beberapa lama saat masih bersama-sama dengan Anda, dia sudah punya ban serep, sudah double, ya. Dan itu pula lah yang kemudian menjadi jawaban kenapa di bagian akhir relasi Anda dengan dia yang ada isinya cuman pertengkaran, ya. Karena memang bertengkar itu adalah pintu gerbang yang paling mudah untuk menuju pada perpisahan, ya. Sehingga orang yang memang pengennya berpisah, ya tentu yang akan dia buat dan akan diperbanyak adalah masalah. Hal-hal yang seharusnya tidak jadi masalah bisa muncul jadi masalah, ya. Hal-hal yang kelihatan kecil, sepele, sederhana itu bisa membuat dia sedemikian marahnya. Nah, itu karena faktor tadi, ya. Dia ingin secepatnya mengakhiri hubungan dengan Anda untuk, ya, membuka hubungannya dengan pasangan barunya tadi. Ya tentu itu adalah sesuatu yang amat sangat menyedihkan, menyakitkan, dan perih banget tuh, ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Bahwa manusia bisa punya kehendak. Jangan mantan, orang tua kepada anaknya pun itu sudah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Orang tuanya bilang, kamu kuliahnya di program studi ini saja, biar nyari kerjanya gampang, karena bapak juga bekerjanya di bidang itu. Anaknya tidak mau, ya. Pada akhirnya kan orang tua biasanya nyerah, ya sudahlah, daripada tidak kuliah, ya. Nah, jadi itu orang memaksakan kehendak kepada orang lain tentu tidak bisa, ya. Apalagi mantan ini juga orang yang strong karakter, ya, memiliki karakter yang kuat. Orang-orang yang memiliki karakter yang kuat itu kan mereka terbiasa memaksakan kemauannya kepada orang lain, tidak pernah mau kalah, ya, dan harus selalu mendapatkan apa yang dia mau. Biasanya begitu. Nah, sehingga, ya, kita sudah dikhianati, tentu kecewa, kan? Sekarang
dia sedang senang-senang, sedang happy-happy, kita marah kepada dia pun kan tidak akan pernah membuat dia kembali kepada kita. Kita datang tuh marah-marah, wah kamu tidak setia, kamu berkhianat, kamu murahan, dan seterusnya. Ya, apa kemudian setelah kita marah itu dia bilang, wah aku menyesal, I love you, kan tidak ya. Dengan marah-marah itu ya, justru itu akan menjadi penegasan ya, untuk membuat kita dan dia semakin jauh dan semakin berjarak. Karena itu ya, yang dilakukan sekarang adalah mencoba untuk menyembuhkan luka yang ada di dalam hati. Ya. Jadi ketika kita mencoba ngobati kangen itu kepada dia, yang kita pandangi fotonya terus, yang kita pandangi video ketika kita bersama dengan dia, yang ada hati itu tambah sakit. Melihat kebersamaan senang, mungkin sejenak kita bisa lupa, tapi beberapa detik kita langsung ingat, oh ternyata sekarang dia sudah bukan milik kita lagi. Itu jadi sakitnya double. Jadi memandangi fotonya itu tidak akan mengobati apapun. Mencari tahu apa yang dia lakukan hari ini, itu justru akan menambah luka tadi menjadi semakin sakit. Ya, penasaran, kemudian mencoba mengintip akun media sosialnya. Postingan-postingan yang dia tampilkan ternyata semuanya adalah kemesraan, romantisme bersama dengan pasangan barunya. Apa yang terjadi pada hati kita? Apa kemudian kita merasa bahagia? Kan enggak, kita menjadi semakin terluka dan menderita ya. Mendengarkan lagu-lagu kenangan ketika bersama dengan dia, mungkin sejenak bisa menghibur, tapi setelah itu ketika lagi-lagi kita sadar bahwa dia sudah bersama dengan orang lain, yang terjadi semakin sakitlah hati kita. Ya. Nah, jadi yang umumnya dilakukan kan seperti ini. 3 hal ini. Itulah yang menjadi sebab ya, kenapa begitu banyak orang berputar-putar pada lingkaran kegagalan untuk move on karena salah memilih obat untuk hatinya. Ya. Obat untuk hati. Ya, untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Baik itu kesedihan, sedih karena pengkhianatan, atau kalau ada penyakit hati lain seperti iri hati, ya, pemarah, emosional, egois, dan seterusnya. Itu penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia, obatnya sudah dijelaskan di dalam surat Yunus ayat yang ke-57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ya, apa itu? Yakni Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran di dalam surat Yunus ayat ke-57 ini dijelaskan ada 4 kan fungsinya sebagai penyembuh untuk penyakit yang ada di dalam dada, kemudian sebagai petunjuk, kemudian sebagai pelajaran, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena itu kalau ada yang bertanya, hatinya sedang gundah, gelisah, sakit, ya karena dikhianati oleh mantan, maka
obatnya adalah perbanyak membaca Al-Quran. Ketika rasa kangen hadir, segera ambil air wudhu, baca Al-Quran. Ya, 5 ayat. Kalau tidak sanggup banyak-banyak. Nanti begitu bayangan mantan muncul lagi, segera ngambil air wudhu, ya, kembali baca Al-Quran. Atau kalau kemudian sedang di jalan, melewati jalan-jalan yang penuh kenangan bersama mantan, hadir kenangan itu tadi, ya, kan tidak sempat ngambil air wudhu tuh, karena sedang misal bawa sepeda motor, Anda ngaji saja, ya. Kalau tidak hafal yang panjang-panjang ayatnya, Anda bisa membaca surat-surat pendek. Yakin insya Allah kalau Anda lakukan itu secara rutin, maka penyakit yang ada di dalam dada, ya, kesedihan itu akan hilang, termasuk juga penyakit-penyakit hati lainnya juga akan sembuh secara bersamaan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.